Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas online Fisika Dasar 2. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan minggu lalu kaitannya dengan bab medan magnet dan gaya magnet. Saya mereview kembali tentang capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran ini. Yang pertama, menghitung gaya magnet, flux magnet, gerak partikel bermuatan di dalam medan magnet maupun arus, dan torsi magnetik, serta nanti aplikasinya. Di pertemuan kedua atau pertemuan ke-10 ini, untuk sub capaian pembelajaran ini, kita akan fokus membahas tentang gaya magnet pada konduktor atau aliran muatan di dalam penghantar, kemudian gaya dan torsi magnetik pada simpal arus, dan yang ketiga kita akan bahas kaitannya dengan mekanisme motor listrik. Oke, mengapa benda-benda ini bisa berputar? Misalnya ada kipas angin, blender, kemudian mixer. Apa yang menyebabkan bisa berputar? Bagaimana konsep perputarannya? Nah, inilah yang akan kita pelajari di sini. Tapi secara singkatnya adalah seperti ini. Ada gaya yang dikerahkan oleh sebuah medan magnet pada sebuah kawat berarus. Seperti apa detailnya? Inilah yang akan kita pelajari pada bagian ini. Oke. Gaya magnet pada kawat berarus. Sebelum saya bahas ke situ, saya mereview kembali materi minggu lalu bahwa gaya magnet yang dialami oleh sebuah partikel bermuatan di dalam medan magnet itu tidak lain adalah vektor gaya sama dengan Q vektor P dikroskan dengan vektor B. Nah, cross product dari V dan B adalah besarnya V dikali B dikali dengan sin theta. Apabila sudut yang terbentuk antara V dan B saling tegak lurus, maka sin 90 derajat itu adalah 1, sehingga gaya magnetik yang dialami oleh partikel bermuatan dalam medan magnet adalah Q V dikali dengan B. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya konsepnya adalah konduktor di dalam medan magnet? Konsep konduktor di dalam medan magnet, konduktor atau penghantar yang mengangkut arus itu tidak lain adalah aliran muatan. Kalau di sini kita tinjau muatannya 1, nah di bagian ini adalah berupa aliran muatan. Berarti ada sejumlah muatan yang menempati volume tertentu seperti ini. Panjangnya L, kemudian luas permukaannya adalah A. Nah, konsepnya sama, hanya saja Q-nya di sini adalah Q volume, ya, yang tersimpan di dalam konduktor tadi yang berbentuk silinder. Ada A dan L-nya. N ini adalah jumlah muatan, Q-nya adalah muatannya, kemudian AL ini adalah volume. Kemudian dikali dengan kecepatan aliran muatan secara bersama-sama, kemudian dikali dengan medan magnet. Kalau misalnya persamaan ini saya ubah seperti ini, NaQV, kemudian dikali dengan L dan B, maka NaQV ini tidak lain adalah arus. Maka gaya total yang dialami oleh sejumlah partikel yang menempati volume tertentu dalam medan magnet atau biasa disebut sebagai konduktor pengangkut arus itu adalah I dikali L dikali dengan B. Oke, dari mana I-nya? Dari mana ini? Kenapa bisa jadi I? Maka kita kembali ke definisi arus. Mengingat kembali tentang definisi arus listrik. Arus adalah laju aliran muatan persatuan waktu. Atau secara matematika saya buat seperti ini. I sama dengan Q per delta T. Q ini adalah muatan total di dalam volume tertentu, yaitu NQA dikali dengan L dibagi dengan T. Jika L ini adalah P dikali dengan T, maka T-nya bisa saling menghilangkan sehingga tersisa NQAV. NQAV tidak lain adalah I, sama dengan persamaan ini. Oke. Nah, persamaan yang sebelumnya, persamaan ini PFB/ILB. Kalau misalnya saya buat secara general, persamaan umumnya adalah FB sama dengan besarnya gaya magnetik adalah ILB dikali dengan sin theta. Theta ini adalah sudut yang terbentuk antara I dan B. Nah, jika L dan B-nya ini tidak saling tegak lurus, maka kita harus proyeksikan. Mengambil bagian yang tegak lurus dengan L dan B.
sehingga kalau B saya proyeksikan menjadi B sin P atau B sin theta. Nah, variabel-variabel ini FB adalah gaya magnetik satuannya Newton, I adalah arus listrik dalam kawat satuannya ampere, kemudian L adalah panjang kawat satuannya meter, B adalah medan magnet satuannya Tesla atau maaf di sini harusnya Weber atau WB per meter pangkat 2. Kemudian sudut antara orientasi L dan B itu adalah theta atau psi, sudut yang terbentuk antara L dan B. Oke. Karena besaran-besaran ini adalah vektor, maka selain punya besar juga punya arah. Cara mengetahui kemana arahnya, misalnya arah gayanya, maka kita menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, masih sama dengan waktu kita belajar muatan tunggal di dalam medan magnet yang bergerak, juga kita menggunakan kaidah tangan kanan. Hanya saja arusnya di sini aliran muatannya itu berupa konduktor. Oke, misalnya ini kita lihat ini. Kalau medan magnetnya adalah jari-jari kita, kemudian arah arus masuk seperti ini adalah orientasi dari L-nya atau arah arusnya, maka dengan kaidah tangan kanan, B-nya ke kiri, kemudian I-nya masuk bida, maka telapak tangan akan menuju ke atas. Telapak tangan yang menuju ke atas, dia menunjukkan arah dari F-nya. Kalau misalnya I-nya saya balik, I-nya keluar, maka dengan orientasi medan yang sama, maka F-nya juga akan berbalik. Kalau tarik ke atas, maka F-nya ke bawah. Sekarang bagaimana kalau I-nya tetap keluar, tetapi orientasi B-nya yang dibalik? Maka F-nya juga akan berbalik kembali ke atas. Ini masih sama dengan muatan tunggal ya. Oke, persamaan umum tadi F, B, I, L, B sin theta saya bisa nyatakan dalam bentuk vektor, yaitu vektor gaya sama dengan I, L dikroskan dengan vektor B. Ini berlaku untuk kawat berarus, kawat penghantar yang berupa segmen lurus. Bagaimana kalau misalnya melengkung? Bagaimana kalau misalnya bengkok? Nah, strateginya adalah kita harus menghitung melalui segmen kecil yang dijumlahkan secara terus-menerus sampai segmennya habis gitu. Atau singkatnya seperti ini, kita melakukan proses integral dari segmen kecil itu. Ya, ini berlaku untuk segmen kawat nanti kalau misalnya dia tidak lurus seperti ini. Kalau melengkung, maka yang kita lakukan adalah membaginya ke dalam segmen-segmen kecil. Oke, supaya paham, kita coba lihat contoh soal di sini. Sebuah batang tembaga horizontal lurus mengangkut arus sebesar I dari barat ke timur, dari west to east, barat ke timur, dalam daerah di antara kutub elektromagnetik yang besar, artinya dia berada dalam medan magnet yang kuat, dan medan magnetnya ini diarahkan atau diorientasikan ke arah timur laut seperti ini, kemudian membentuk sudut 45 derajat dari timur ke utara, dan besarnya gaya magnet adalah 1,2 Tesla. Pertanyaannya adalah berapa besar dan arah gaya pada potongan horizontal 1 meter ini. Kemudian yang kedua, bagaimana batang diorientasikan agar menghasilkan gaya magnetik maksimal. Ya. Oke, kita coba selesaikan. Nah, untuk menjawab soal-soal fisika, biasanya disarankan untuk menulis diketahui dan ditanyakan. Ini tujuannya apa? Untuk memudahkan kita mengaplikasikan persamaan yang tepat nantinya. Di soal diketahui apa? Diketahui I-nya sama dengan 50 ampere, B-nya 1,2 Tesla, sudut antara B dan L-nya atau I-nya adalah 45 derajat, dan L-nya adalah 1 meter. Yang ditanyakan adalah vektor F, yaitu besar dan gaya arahnya, dan yang kedua orientasi atau sudut dari batangnya terhadap B, sehingga nanti didapat nilai maksimal. Oke, dengan menggunakan kaidah tangan kanan,
maka saya bisa langsung menghitung besar dari gaya magnet, yaitu I, L, B, sin C atau sin theta kalau di sini. I-nya adalah 50 ampere, kemudian L-nya 1, B-nya 1,2, dan sudutnya adalah 45 derajat. Kalau saya hitung hasilnya kurang lebih 42,4 Newton. Nah, karena gaya adalah besaran vektor, selain punya besar, gaya ini juga harus ditunjukkan dengan arah. Maka dengan kaidah tangan kanan, kita coba ke sini. Berarti kalau dari gambar ini B-nya diorientasikan sekarang ke arah sumbu Y, yaitu ke arah utara, L-nya adalah ke timur, maka L ini kita asumsikan sebagai arah arus, yaitu mengarah ke timur, berarti ibu jari kita diarahkan ke timur, kemudian medan magnetnya diarahkan ke atas, maka telapak tangan akan keluar bidang, ya. Telapak tangan akan keluar dari bidang, atau telapak tangan Anda akan mengarah ke muka Anda. Kalau misalnya Anda mencoba ini ya. Oke, alternatif lain kita bisa menggunakan cross product dari L dan B untuk mendapatkan besar dan arah dari gaya magnetiknya. I dikali dengan vektor L dikrosskan dengan B, I-nya adalah skalar, yaitu 50 ampere. L-nya ini adalah berorientasi ke sumbu X, adalah vektor, kemudian dikrosskan dengan B, B-nya berada pada bidang antara timur dan barat atau sumbu X dan Y, sehingga punya komponen ke X dan punya komponen ke Y. Komponen ke X-nya itu adalah cos, komponen ke Y-nya adalah sin. Nah, kita menyelesaikan secara vektor sekarang. I dikrosskan dengan I, itu adalah 0. Sehingga hasil kali semua variabel ini nanti akan menjadi 0. Kenapa 0? Karena sudut antara I dan I itu adalah 0 dan sin 0 hasilnya juga adalah 0. Kalau kita mau mencari besarnya, nanti lihat lagi cara menghitung cross product dari dua buah vektor. Sekarang kalau misalnya I dikrosskan dengan J, I dikrosskan dengan J, hasilnya adalah K. Hasilnya adalah K, sehingga besaran-besaran I 50 ampere dikali dengan 1 dikali dengan 1,2 T dikali dengan sin 45 derajat dapat nilai 42,4 Newton ke arah K. Ke arah K ini juga menunjukkan keluar. Kalau bidang X-nya ke timur, bidang Y-nya ke utara, yang keluar berarti bidang Z-nya. Sama ya, hasilnya sama. Anda boleh menggunakan kaidah tangan kanan ataupun dengan set vektor seperti ini, perkalian vektor seperti ini. Oke, pertanyaan B-nya tadi adalah kemana sih batang harus diorientasikan agar dapat gaya maksimum. Kita kembali ke konsep awal bahwa gaya magnetik yang dialami oleh kawat dalam medan magnet akan mencapai nilai maksimum jika sudut theta yang dibentuk oleh L dan B adalah 90 derajat atau saling tegak lurus, karena persamaannya itu adalah F sama dengan I LB sin P atau sin theta. Kalau sudutnya 90 derajat berarti ini menjadi maksimum. Dan kalau saya hitung dapat F sama dengan I-nya 50, kemudian L-nya 1, B-nya 1,2, hasilnya adalah 60 Newton, lebih besar dari yang sebelumnya. Kalau ini tadi hanya 42,4 Newton. Oke, agar gaya magnetik masih bekerja dengan arah ke atas atau sama dengan yang sebelumnya, maka batang harus diorientasikan sebesar 45 derajat searah jarum jam. Berarti kalau tadi orientasinya ke sini, dibawa ke sini sejauh 45 derajat, atau sekarang arusnya mengarah ke tenggara. Ini adalah vektor L ya, atau arusnya adalah ke tenggara. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Ini lebih menarik ya, soalnya lebih menarik. Kenapa? Karena kawatnya tidak lagi lurus, tetapi ada yang melengkung, kemudian ada bagian yang lurus. Oke, kita baca soalnya. Pada gambar, diperlihatkan medan magnet B adalah homogen dan tegak lurus terhadap bidang gambar menunjuk ke luar. Ini artinya menunjuk keluar ditandakan dengan titik-titik. Kita sudah sepakat
bahwa simbol titik itu menunjukkan medan keluar atau arus keluar, dan silang menunjukkan medan keluar atau arus keluar, masuk ke bidang. Titik ya, kalau titik keluar, kalau titik keluar, silang berarti masuk ya, pahami ini. Kemudian segmennya, nah segmennya ini dibagi 3. Segmen pertama itu lurus dengan panjang L, tegak lurus bidang gambar di sebelah sini. Ini asumsinya berarti L-nya masuk ke dalam, L-nya dari luar kemudian masuk ke dalam, makanya simbolnya adalah silang. Kemudian ada setengah lingkaran, kemudian ini lurus searah dengan X, atau tegak lurus dengan B-nya karena B-nya keluar. Pertanyaannya adalah carilah gaya total pada ketiga segmen kawat. Nah, kita harus cari di segmen 1 yang tadi tegak lurus bidang, kemudian setengah lingkaran ini, dan yang sejajar dengan X ini. Berarti untuk mengetahui itu, kita harus cari segmen 1, segmen 2, gaya pada segmen 3. Oke. Cara menyelesaikannya gimana? Kita bagi-bagi ya. Kita masuk ke segmen 1 dulu. Tidak ada gaya pada segmen di sebelah kanan karena arah arus atau L-nya itu tegak lurus terhadap bidang gambar. Kalau tegak lurus terhadap bidang gambar, arusnya masuk sementara medan magnetnya keluar, berarti kan membentuk lurus 180 derajat. Kalau kita tahu rumusnya gaya magnetik adalah I L cross B, L cross B besarnya adalah L, B sin theta. Kalau tetanya 180 derajat, maka otomatis sin 90 derajat itu adalah 0. Apapun yang dikali dengan 0, hasilnya pasti 0. Berarti gaya pada segmen 1 itu adalah 0. Sekarang di segmen 3. Oh iya, saya langsung ke segmen 3 dulu. Kenapa? Karena segmen 2 lebih besar, lebih kompleks. Ya kita lihat yang mudah dulu, yaitu segmen ke-3. Untuk segmen lurus di sebelah kiri, ini maksudnya ya, sebelah kiri ini. Kita tinggalkan ini dulu, nanti kita fokus ke sini dulu. Oke. Untuk segmen lurus kiri ini, L menuju ke kiri, artinya L-nya ini tegak lurus dengan B, karena B-nya tadi keluar. Kalau tegak lurus berarti tetanya 90 derajat. Sin 90 derajat itu nilainya 1, sehingga didapat F pada segmen 3 atau F3-nya itu adalah maksimum, yaitu ILB. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita bisa mengetahui arah dari gaya ini. Kalau misalnya kita lihat gambar kembali, oke, arah L-nya atau arah arusnya adalah ibu jari kita, kemudian medan magnetnya keluar atau jari-jari kita mengarah keluar, maka Anda akan mendapati telapak tangan mengarah ke atas atau ke arah sumbu Y positif. Nah, itu adalah gaya magnetnya. Arah dari gaya magnetnya kita udah dapat ILB ke arah sumbu Y positif. Sekarang ini agak lebih menarik untuk segmen berupa setengah lingkaran. Nah, di gambar tadi ada yang diperlihatkan segmen DL dan panjangnya ini adalah panjang busurnya yang DL ini tidak lain adalah R dikali dengan D theta. Anda ingat kembali tentang gerak melingkar. Panjang busurnya itu adalah R dikali theta, karena ini DL, maka di sini juga menjadi D theta. Nah, arah dari DL dikroskan dengan B nanti adalah keluar secara radial dari pusat. Karena DL dan B saling tegak lurus, maka besar DF pada segmen DL adalah DF dikali dengan IDL dikali dengan B. Artinya sin 90 derajat itu adalah 1, sehingga yang tersisa adalah IDL dikali dengan B. IDL, DL-nya tadi adalah R dikali dengan theta, sehingga saya ganti DF2 sama dengan IRD theta dikali dengan B. Nah, kalau kita lihat di gambar, berarti kan ini radial keluar ya. Dia berada pada bidang X dan Y, sehingga punya komponen ke Y dan punya komponen ke X. Oke. Nah, komponen ke
ke X dan komponen ke Y-nya. Kalau komponen ke X berarti dia pakai cos, kalau komponen ke Y-nya berarti pakai sinus. Kalau dari gambar ya. Nah, untuk menyelesaikan ini berarti nanti diselesaikan secara integral. Integral itu artinya kan kita menjumlahkan segmen-segmen kecil itu. Dari mana? Dari batas 0 sampai pi, karena ini adalah sudutnya atau tetanya berubah dari 0 sampai dengan pi, membentuk setengah lingkaran. Nah, kalau saya integralkan kedua sisinya maka dapat f2x dan f2y. Kita selesaikan dulu f2x. IR B-nya konstan, maka dikeluarkan dari integral cos theta d theta dari batas integral 0 sampai dengan pi. Oke, ingat kembali pelajaran kalkulus, cos theta itu turunan integralnya integral dari cos ini adalah sin. Oke. Sin theta, kalau tetanya saya ganti pi dan 0, sin theta adalah sin pi itu adalah 180 derajat, berarti sin 180 derajat itu adalah 0 dan sin 0 adalah 0, maka hasilnya di sini adalah 0. 0 dikali apapun pasti akan 0, sehingga f2x-nya hasilnya adalah 0. Oke, sekarang kita lihat f2y-nya. IRB-nya juga keluar karena konstan, kemudian integralnya batasnya 0 sampai pi, sin theta d theta. Integral dari sin theta adalah minus cos. Cos pi min 1, cos 0 1 berarti min 1 kurang min 1 dikurang 1 hasilnya adalah min 2. Min 2 dikali dengan minus karena turunan integralnya sin adalah minus cos, berarti hasilnya adalah positif 2, sehingga 2 dikali IRB dapat 2 IRB. Oke. Ini adalah ke sumbu Y, sehingga didapat juga 2 IRB J topi, ya kan? Karena orientasinya vektor unit ke arah Y itu adalah J topi. Nah, gaya total pada ketiga segmen tersebut adalah F1, F2 ditambah dengan F3. F1-nya 0, F2-nya adalah 2 IRB ke arah J, kemudian segmen 3-nya adalah ILB ke arah J. Saya jumlahkan dapat IB dikeluarkan 2R ditambah dengan L ke arah J. Nah, ini adalah gaya total yang dialami oleh ketiga segmen tersebut di dalam medan magnet yang homogen. Oke, sekarang kita masuk ke subbahasan kedua untuk materi di sini, yaitu gaya pada simpal arus atau loop. Oke, di sini ada medan magnet yang seragam yang mengarah dari kiri ke kanan. Kemudian saya tempatkan sebuah simpal arus yang berbentuk persegi di dalam medan magnet ini yang dialiri oleh arus. Di sini segmen 1, segmen 2, segmen 3, dan segmen 4. Nah, kita akan melihat gaya-gaya yang dialami oleh keempat segmen pada simpal ini atau loop ini. Nanti cara menentukan gayanya, arahnya tetap kita menggunakan kaidah tangan kanan. Ini ujung jari adalah arah arus, jari-jari kita adalah arah medan, dan telapak tangan adalah arah gayanya. Oke, kita lihat di segmen 1. Di segmen 1, arah arus dan B-nya itu adalah searah. Berarti sudut antara L dan B itu adalah 0. Kalau sudutnya 0, otomatis gayanya juga 0. Kita ke segmen 3 dulu, sebelum ke segmen 2. Di segmen 3, gayanya juga 0. Kenapa 0? Karena antara B dan I atau arah L itu saling berlawanan arah. Berlawanan arah berarti sudutnya 180 derajat. Sin 180 derajat itu juga 0, sehingga sesuai dengan rumus gaya F sama dengan IBL sin theta, sinnya 0, maka hasilnya juga pasti 0. F1 dan F3 hasilnya adalah 0. Sekarang kita lihat di F2 dan F4. Kalau arusnya ke atas, kemudian medannya ke kanan, maka arah dari gaya magnetnya itu adalah ke bawah, ya, ke bawah.
Di sini F2-nya arahnya ke bawah. Nah, sekarang kita lihat di segmen 4. Kalau misalnya arusnya ke atas, kemudian medannya ke kanan, itu adalah ke bawah. Nah, sekarang kalau arusnya dibalik sesuai dengan kaidah tangan kanan tadi, maka secara otomatis dengan orientasi medan yang sama, berarti pasti F-nya ke arah atas, ya. Nah, karena ini berada pada medan yang homogen, kemudian jenis kawatnya juga masih homogen, berarti gaya di F2 dan F4 besarnya sama, tetapi berlawanan arah. Besar yang sama tapi berlawanan arah, berarti gaya totalnya nanti pasti sama dengan 0. Ya kan? Gaya totalnya pasti sama dengan 0. Ketika gaya total sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0, maka simpal ini tidak bergerak atau bergeser di dalam medan magnet. Besarnya gimana? Ya sama, kalau saya hitung satu-satu, vektor F sama dengan I L cross B, vektor keempat I L cross B. Kalau saya mau mencari besarnya, berarti kita cari besarnya L dikali besarnya B dikali sin theta, besarnya B dikali besarnya L kali sin theta. Satunya di sini kalau misalnya saya pakai ini ya, supaya memudahkan simbol, sama aja sebenarnya. Ini asumsi saya masuk, artinya arahnya ke bawah. Ini asumsi saya keluar, arahnya ke atas, sama ya. Hanya saja saya memandang dari sisi yang berbeda, supaya kita menjadi familiar dengan simbol ini. Ini masuk, ini keluar. Oke. Meskipun gaya total yang bekerja pada simpal arus 0, namun pada momen gaya atau torsi terjadi, ya, ada momen gaya atau torsi yang terjadi, sehingga apa? Simpal arus ini nanti akan mengalami rotasi. Torsi kita ingat ya, waktu belajar mekanika atau kinematika, yaitu torsi sama dengan gaya dikali dengan lengan gaya, atau secara matematis ditulis vektor torsi sama dengan F dikroskan dengan D. Ya, F dikroskan dengan D, berarti kan F dikali dengan D sin theta misalnya. Nah, F-nya di sini karena hanya ada F1 dan F2, berarti torsinya hanya ada torsi 1 dan torsi, ada F2 dan F4, berarti torsinya juga hanya ada torsi 2 dan torsi 4. Kenapa? Karena hasil torsi itu adalah hasil cross product dari sebuah gaya. Kalau gayanya 0, berarti otomatis torsinya sama dengan 0. Nah, di sini F2, kemudian D-nya, jarak D ini adalah panjang lengan gaya, atau jarak antara sumbu rotasi dengan di mana gaya itu bekerja. Kalau misalnya panjangnya simpal ini adalah L kali L, berarti jaraknya adalah setengah L, di sini juga setengah L terhadap gaya yang keluar ini. Ini gaya yang masuk. Kalau saya ganti berarti F2 1/2 L, kemudian torsi 4 F4 1/2 L. Kalau saya jumlahkan, nanti akan dapat IB dikali dengan L pangkat 2. L pangkat 2 tidak lain adalah luasan, sehingga dapat torsi sama dengan IB dikali A. Oke, persamaan secara umum yaitu torsi sama dengan IBA sin theta. Kalau misalnya tadi tegak lurus, berarti IBA. Kalau ini tegak lurus. Nah, ada parameter mu sama dengan I dikali A, sehingga dari persamaan di atas saya bisa dapat torsi sama dengan mu B sin theta. Mu B sin theta ini bisa saya nyatakan dalam bentuk vektor, yaitu vektor torsinya sama dengan mu dikroskan dengan B. Mu itu apa sih? Mu itu adalah momen dipol magnetik, satuannya adalah ampere meter pangkat 2, kemudian torsi atau torque atau momen gaya itu satuannya adalah newton meter, dan theta adalah sudut antara mu dan B. Arah mu-nya kemana? Arah mu-nya itu adalah arah dari vektor normal dari sebuah permukaan. Kalau misalnya permukaannya seperti ini, maka vektor normalnya kan ke atas, berarti arah mu-nya juga ke atas. Nah, hal yang menarik di sini adalah
ini, kapan torsi itu bersifat maksimum dan kapan torsi ini bersifat bernilai minimum. Dia akan maksimum ketika, ini kebetulan gambarnya berbeda, tetapi nggak apa-apa, kita perhatikan bagian ini. Orientasi dari medannya ke atas, kemudian simpal arusnya ini dimiringkan seperti ini, sehingga vektor normal dari permukaan ini adalah keluar ke sini. Nah, antara B dan vektor normalnya dan vektor mu-nya itu saling tegak lurus. Nah, ketika ini saling tegak lurus, karena mu B sin theta, theta-nya adalah 90 derajat, maka akan didapat torsi maksimum atau rotasinya menjadi maksimum. Tetapi yang terjadi ketika sejajar antara mu dan B itu adalah sudutnya 0. Kalau sudutnya 0, maka di sini tidak akan mengalami rotasi atau torsinya sama dengan 0. Ya. Bisa dipahami bahwa torsi itu tadi perkalian antara gaya dan jarak bisa saya ubah menjadi momen dipol dikroskan dengan medan magnet. Ini bentuk lain dari menghitung torsi pada simpal arus, ya, yang berada dalam medan magnet. Oke, torsi dalam solenoida. Solenoida ini adalah lilitan kawat, ya, jumlah torsinya dari masing-masing lilitan. Jadi nanti seberapa banyak lilitannya itu akan menentukan torsinya. Kalau secara matematis itu dengan persamaan yang sama, ya, IAB sin P hanya saja dikali dengan N-nya. N-nya ini adalah berapa banyak jumlah lilitan yang ada dalam solenoida ini. Jadi kalau menemukan ternyata lilitan kawat lebih dari satu, ya konsepnya sama, hanya saja dikali dengan N jumlah lilitannya. Kita lihat contoh soal. Ini bahasa Inggris, nggak apa-apa. Contohnya saya bacakan. Misalnya sebuah koil, jari-jarinya 0,5 meter, jumlah lilitannya adalah 30, diletakkan pada bidang horizontal seperti ini, membawa arus berlawanan arah jarum jam, besarnya adalah 5 ampere. Kemudian koil ini berada pada medan magnet yang homogen, yaitu 1,2 Tesla, mengarah dari kiri ke kanan seperti ini. Pertanyaannya adalah tentukan besar momen magnetik dan torsinya, torsi dari koil. Oke, momen magnetik tadi perkalian antara N/I dikali dengan A. A-nya adalah, karena ini berupa lilitan berbentuk lingkaran, kalau misalnya ini adalah persegi, ya berarti mencari A-nya adalah mencari luas persegi. Tapi kalau di sini luas dari koilnya berbentuk lingkaran, berarti yang kita hitung adalah luas lingkaran, yaitu PR berpangkat 2. R-nya tadi ada nilainya, kita masukkan jumlah lilitannya, N-nya 30, kemudian I-nya adalah 5 ampere, P-nya kalian masih ingat P 3,14 kalau dia nggak berupa sudut, ya. Kalau dia berupa sudut, P berarti 180 derajat. Kemudian R-nya ini 0,05 pangkat 2. Kalau saya hitung, hasilnya kurang lebih 1,18 ampere meter pangkat 2. Nah, kalau momen gayanya atau momen dipol yang kita udah tahu, maka torsinya bisa dihitung. Karena besarnya torsi tadi, karena yang ditanyakan adalah magnitud atau besar, nah kita langsung hitung aja. Mu total dikali B dikali dengan sin P atau sin theta. Mu totalnya adalah 1,18 ampere meter pangkat 2, kemudian B-nya 1,2 Tesla, sudutnya adalah 90 derajat, maka kalau saya hitung hasilnya adalah 1,41 Newton meter. Nah, torsi ini cenderung memutar sisi kanan sebelah sini, itu koil ke bawah, dan sisi kirinya ini adalah
ke atas, mirip dengan yang model simpal berbentuk persegi tadi. Arusnya ke sini, medannya ke kanan, berarti kan gayanya ke bawah. Kalau misalnya arusnya ke sini dan medannya ke sini, maka gayanya ke atas. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk ke salah satu aplikasi dari materi kita hari ini, yaitu pada motor listrik. Bagaimana sih motor listrik ini bisa berotasi, atau kenapa sih di dalam bisa terjadi rotasi? Kita lihat simulasi ini. Jika misalnya di sini dialiri arus, ini kalau dari positif, kemudian kita aliri arus ke sini, maka arusnya akan mengalir seperti ini, medannya dari utara ke selatan seperti ini. Kalau misalnya menggunakan kaidah tangan kanan, Anda membuat jari-jari Anda dari utara ke selatan, kemudian arusnya adalah masuk ke bidang atau ke atas, masuk ke bidang seperti itu. Ini adalah arah arus, berarti ibu jari, maka telapak tangan Anda akan menuju ke atas. Nah, telapak tangan yang menuju ke atas menunjukkan bahwa arah gayanya ke atas. Tapi pada bagian di sini, karena antara gaya dan antara arah medan magnet dengan aliran arus itu saling berlawanan. Sudutnya berarti 180 derajat. Maka kalau sin 180, pasti juga di sini gayanya sama dengan 0. Oke. Kalau arusnya ke sini berbalik. Tadi kalau arusnya ke sini, gayanya ke atas dengan arah medan yang sama, berarti otomatis kita tahu bahwa arah gayanya pasti ke bawah. Karena I-nya berbalik, sementara medannya sama. Nah, terjadi rotasi. Karena ada gaya yang bekerja pada sisi kiri dan ada gaya yang bekerja pada simpal pada sisi kanan tadi. Tetapi ada hal yang perlu kita cermati di sini. Ya, perhatikan kembali. Ini agak berbeda arahnya, tapi nggak masalah. Maksudnya sama ya, karena saya menggunakan gambar simulasi yang berbeda. Di sini ada hal yang menarik. Oke. Ketika kita berbicara tentang rotasi yang terjadi pada simpal arus, berarti kan ada kaitannya dengan momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi itu diperoleh dari apa? Perkalian, kalau dari sebelumnya, torsi atau momen gaya itu adalah perkalian antara momen dipol magnetiknya dikali dengan arah medannya, dikali dengan medan magnetnya. Nah, di sini ada dua orientasi yang terjadi. Yang pertama adalah simpal ini nanti arah vektor normalnya itu searah dengan B, dan ada suatu waktu simpal ini akan datar, di mana vektor normalnya dari simpal ini akan tegak lurus dengan arah medan. Arah medannya ini yang tetap, tetapi orientasi dari simpal ini yang berbeda-beda. Sehingga nanti akan ketika arah B dan vektor normal dari B ini searah ataupun berlawanan arah, maka pasti torsinya sama dengan 0, sesuai dengan rumus yang tadi. Oke, jadi kalau mu-nya 0, berarti otomatis torsinya juga sama dengan 0. Nah, dia akan bernilai maksimum, atau rotasinya akan bernilai maksimum ketika B dan mu-nya saling tegak lurus. Coba dilihat. Oke. Perhatikan, ada suatu waktu di mana rotasi dari simpal ini melambat, yaitu ketika orientasi dari medan dan orientasi dari vektor normal itu saling sejajar. Nah, supaya terjadi rotasi secara kontinu atau rotasinya berjalan terus dengan kecepatan yang sama, maka harus ada tambahan simpal, sehingga ketika salah satunya tidak terkenai torsi, maka sisi lainnya itu akan tetap mengalami torsi, sehingga rotasi itu terjadi. Nah, supaya rotasinya banyak atau lebih cepat, maka
simpelnya juga harus diperbanyak. Oke. Bentuknya secara umum atau secara kompleksnya seperti ini, ya. Intinya nanti akan terjadi sebuah putaran seperti ini. Hasil motor listrik itu putarannya seperti ini. Nah, putaran yang dihasilkan oleh gaya kerja dari gaya magnetik di dalam simpal arus ini nanti yang akan dimanfaatkan untuk terjadinya putaran pada kipas angin, kemudian dimanfaatkan di dalam mixer, blender, dan lain sebagainya. Oke, saya kira cukup untuk materi kita hari ini. Kalau ada misalnya sesuatu yang salah yang saya sampaikan, saya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.